Jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu di dalam kekurangan keterbatasan dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar dan boleh menjadi berkat. Dan jemaat Tuhan juga membukakan hati, pikiran, Allah Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman Tuhan disampaikan. Jemaat Tuhan boleh mengerti, memahaminya, dan melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Hamba menyerahkan waktu pembacaan dan penguraian firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini tema firman Tuhan yang akan kita bicarakan adalah mengenai perkataan Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 13 hingga ayat ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persoalan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan tekanan ini. Apakah kita mampu memainkan peran sebagai garam dan terang? Apakah kita mampu sebagai orang Kristen memberikan teladan hidup yang nyata, yang konkret melalui kehidupan kita di tengah dunia ini? Bapak, Ibu, Saudara, berbicara tentang garam dan terang adalah sesuatu yang terus-menerus diperlukan manusia. Apakah kita mampu bertahan tanpa garam dan terang lampu? 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin kita bisa makan tanpa garam dan terang lampu. Tetapi kalau sudah seminggu, sebulan, setahun atau bertahun-tahun kita makan tanpa garam dan di malam hari tanpa terang lampu, kita makan makanan kita hambar, tawar, dan di malam hari gelap gulita, tidak ada terang, kita pasti tidak akan bisa bertahan. Garam atau natrium atau sodium sangat penting bagi tubuh manusia. Di dalam ilmu kedokteran mengatakan jika kadar garam atau natrium dalam tubuh kurang, maka dapat meningkatkan resiko yang namanya hiponatremia. Hiponatremia ada suatu penyakit di mana kadar garam atau natrium, sodium dalam darah kita di bawah batas normal. Kadar natrium pada kondisi normal adalah 135 hingga 145 mili ekuivalen per liter. Jadi seseorang dengan kadar natrium kurang dari 135
mili ekuivalen per liter bisa dianggap mengalami hiponatremia. Hiponatremia itu dapat menyebabkan gejala seperti mual dan muntah, mudah lelah, kejang, bisa mengalami koma, dan berbagai kondisi kesehatan lainnya. Maka untuk menghindari hiponatremia, kita direkomendasikan untuk mengkonsumsi garam dapur setiap hari 2.300 mg atau setara dengan 1,5 sampai 2 sendok teh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menghindari hiponatremia, maka kita setiap hari makanan kita yang kita harus mengkonsumsi 1,5 sampai 2 sendok teh garam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam literatur atau tulisan catatan orang Yahudi menyatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa garam atau terang. Ya, manusia tidak dapat hidup tanpa garam dan terang. Jadi setiap hari orang membutuhkan garam untuk memasak. Setiap hari orang membutuhkan terang pada waktu malam hari. Jadi kita sering mendengar orang Kristen berkata demikian. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ungkapan seperti ini sebenarnya kurang tepat. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi secara khusus Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Ayat ini dalam bahasa aslinya berkata, kamu, hanya orang percaya saja yang disebut sebagai garam dan terang dunia. Orang-orang yang dibutuhkan oleh dunia ini. Tuhan Yesus membicarakan tentang identitas kita di tengah-tengah dunia, bukan sekedar peranan. Jadi peranan muncul dari identitas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, persoalan di dunia bukan terjadi karena tidak ada garam atau terang, tetapi karena garam itu telah menjadi tawar dan terang itu telah ditutupi oleh gantang. Nah, kita sebagai murid Kristus, pengikut Kristus yang setia dan warga kerajaan Allah, kita memiliki identitas khusus ya. Jadi kita sebagai murid Kristus, anak-anak Tuhan, kita berbeda dengan orang-orang dunia karena kita memiliki identitas khusus. Nah, berdasarkan identitas itulah kita memainkan peranan di dalam dunia ini. Yesus berkata, kamu, ya dikatakan ayat 13, kamu adalah garam dunia. Apa fungsi garam Bapak Ibu? Dalam budaya Yahudi, orang-orang Yahudi biasanya menggunakan garam untuk dua keperluan, yaitu yang pertama, mengawetkan makanan dari kebusukan. Orang Yahudi menggambarkan dunia ini sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan, kerusakan, dan ketawaran. Kejahatan ada di mana-mana. Ketidakpedulian merajalela. Di tengah situasi semacam ini, kita terpanggil untuk menunjukkan jati diri kita. Kita mempertahankan apa yang baik dan mencegahnya dari kebusukan atau kerusakan. Bapak Ibu, sekarang kita memakai garam untuk mengawetkan makanan dari kebusukan dan kerusakan. Kita pakai garam untuk mengawetkan ikan, sayur, dan buah dari kebusukan. Sehingga sekarang kita bisa menikmati ikan asin gabus ya, ikan asin lais. Kita bisa menikmati banyak ikan asin ya. Kita bisa menikmati sayur asin. Kita bisa menikmati buah asinan ya. Nah, itu semua pakai garam untuk mengawetkannya supaya tidak terjadi
kebusukan. Itu yang pertama, garam dipakai untuk mengawetkan makanan dari kebusukan. Fungsi garam yang kedua adalah memberikan rasa pada makanan. Jadi salah satu fungsi garam adalah memberi rasa. Makanan tidak akan terasa sedap jika tidak ada garam yang ditaruh di dalamnya. Garam itu memberikan kenikmatan bagi yang mencicipinya. Misalnya kalau kita makan bakso, waduh, kuahnya hambar, kita pasti akan mencari garam. Ya mana garam? Tambah garam gitu ya. Jadi garam itu memberikan rasa, ya, rasa lebih enak, ya, lebih enak. Nah, kita sebagai orang percaya Kristus adalah garam dunia. Berarti bagian penting untuk memberikan rasa kepada dunia. Kita memberikan rasa kepada dunia melalui apa? Melalui percakapan kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita yang memberikan kenikmatan kepada dunia. Kita memberi rasa enak kepada dunia ini melalui kesalehan hidup kita yang sudah ditransformasi, yang sudah mengalami perubahan hidup oleh kuasa Injil Yesus Kristus. Di dalam surat Kolose pasal yang keempat ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jadi jangan hambar di sini bahasa aslinya adalah dibumbui dengan garam, ya. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kita sebagai garam dunia, kita bertindak berdasarkan dorongan kasih, ya, dorongan kasih. Ada kasih di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya, sehingga ada kasih itulah kita bisa menyaksikan, ya, cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia, itu berarti kita harus mengawetkan, memelihara dunia ini dari kerusakan, kebusukan, dan memberi rasa kepada dunia yang tawar ini. Kita dapat melakukan kedua hal ini dengan cara mewartakan, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil Yesus Kristus, dan melalui sikap hidup kita sehari-hari, ya, melalui sikap hidup, cara hidup kita yang sesuai dengan ajaran Injil Yesus Kristus. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, sehingga melalui sikap hidup, cara hidup kita, kita bisa memberikan rasa, ya, kepada orang-orang belum percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, satu lagi sifat dari garam itu adalah membuat haus. Kalau kita banyak minum air garam pasti kita haus, ya. Haus. Jadi hal ini berarti hendaknya kita membuat haus orang lain, ya. Kita membuat haus orang lain. Kita membawa orang lain menjadi haus untuk mencari sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, akulah sumber air hidup itu. Kalau kita haus, maka kita akan datang, ya, mencari kepada sumber air hidup. Nah, kita sebagai anak Tuhan, bisakah kita seperti garam, membuat haus, ya, membawa orang haus untuk mencari sumber air hidup itu, mencari, datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita akan disebut sebagai garam dunia yang berguna. Nah, Bapak Ibu, sebagai garam kita sudah asin, ya. Sebagai garam kita sudah asin. Identitas di dalam Kristus adalah sumber rasa asin itu. Kita hanya perlu berbagi rasa asin kepada dunia sambil menjaga diri sendiri agar tetap asin. Kita menjaga supaya garam tetap asin, jangan sampai menjadi tawar, ya. Bapak Ibu, kita melihat istilah menjadi tawar di sini, ya, menjadi tawar
bahasa aslinya itu memakai kata morante, ya, morante, dan kata dasarnya adalah moraino, yang berarti menjadi bodoh atau menunjukkan diri bodoh, ya. Nah, kalau kita baca di dalam surat Roma pasal 1 ayat 22 berkata, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh, ya, menjadi bodoh. Nah, Bapak Ibu, adalah sebuah kebodohan jika benda disebut garam, tetapi benda itu tidak memiliki rasa asin di dalamnya. Nah, itu adalah kebodohan. Garam sudah asin, tetapi tidak ada rasa asin di dalamnya, itu adalah satu kebodohan. Di dalam budaya Yunani, orang Yunani biasanya mengambil garam di Laut Mati. Garam tersebut tidak murni, Bapak Ibu, karena bercampur dengan berbagai mineral atau zat lain. Nah, pada saat dilarutkan ke dalam air pada waktu memasak, bagian yang mengandung garam atau sodium klorida atau natrium klorida itu larut terlebih dahulu. Dan yang tersisa adalah zat atau mineral lainnya. Nah, semua sisa mineral itu sudah tidak berguna lagi. Sisa itu akan dibuang ke tengah jalan dan diinjak-injak orang, seperti yang dikatakan di sini. Ayat 13, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, ya, diinjak orang. Ada sisa garam itu, karena natriumnya, sodium kloridanya sudah larut di dalam air waktu memasak. Nah, ada sisa mineral lain, dibuang ke jalan, diinjak-injak orang, itu tidak ada gunanya lagi. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan kita, orang Kristen yang gagal memainkan peranan sebagai garam dunia. Kita bukan hanya menjadi tidak berguna, melainkan kita diremehkan oleh dunia. Kita akan dipermalukan. Itu bisa terjadi karena kita sendiri telah membuat diri terlihat bodoh, menjadi tawar, tidak ada berguna, ya, menjadi tawar. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang dunia. Kita sebagai pengikut Kristus mencerminkan terang Kristus. Kita adalah terang di dalam Tuhan. Kita adalah terang yang lebih kecil, yang berguna untuk menuntun orang lain menuju pada terang sesungguhnya yang lebih besar. Jadi kita sebagai terang yang lebih kecil, ya, orang Kristen, kita menuntun orang kepada terang yang lebih besar. Kita menuntun orang kepada Yesus Kristus. Nah, itu kita menjadi terang karena kita hidup mencerminkan terang Kristus. Kita ada cerminan terang dari Tuhan. Jadi sama seperti Yohanes Pembaptis, kita hanya pelita yang sementara, dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 35, yang mengarahkan orang kepada Kristus sebagai terang dunia. Nah, sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memainkan peranan di tengah kegelapan dunia. Kita sebagai anak Tuhan memiliki identitas sebagai terang. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam surat Filipi ayat 2 sampai 15. Di sana dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, kita terpanggil untuk
mengalahkan kegelapan dunia melalui kesalehan hidup kita dan doa-doa kita. Itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini, kita harus membawa terang Kristus. Kita harus terus bercahaya, ada terang Kristus dalam diri kita, dalam hidup kita, sehingga kita bisa memancarkan terang Kristus di dalam dunia ini melalui apa? Melalui kesalehan hidup kita. Kita hidup dalam kekudusan, kita melalui doa-doa kita berdoa untuk dunia yang jahat, yang bengkok, yang ini, supaya melalui doa kita, orang-orang bisa dimenangkan untuk Tuhan. Mereka bisa diubahkan oleh Tuhan, hanya melalui kekuatan doa kita. Kita adalah terang dunia. Peranan ini tidak sulit untuk dilakukan, Bapak Ibu, apabila kita hidup seturut identitas kita di dalam Kristus. Kita diibaratkan sebuah kota yang ada di puncak bukit, dikatakan 14 ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, Bapak Ibu. Ya, jelas dikatakan bahwa kota yang di atas puncak bukit itu tidak akan tersembunyi. Jadi kota ini dipenuhi oleh pelita malam hari, ya, ada pelita malam hari sehingga kota itu bisa terlihat dengan jelas. Kalau Bapak Ibu ke puncak ya, ke puncak, kita mau jalan ke puncak, belum sampai di puncak, kita dari jauh melihat ya di puncak itu, wah, banyak ada terang, banyak rumah di atas puncak. Terus ada banyak lampu, jadi kita kelihatan sekali ya, di atas puncak itu terang, kota puncak itu kelihatan, karena ada terang ya, ada terang. Nah, dengan posisi seperti ini, tidak mungkin kota tersebut tidak terlihat orang lain. Nah, Bapak Ibu, hanya kebodohan, dikatakannya hanya kebodohan yang membuat kota itu tidak terlihat, yaitu apabila orang menyalakan pelita, dan menutupi pelita itu dengan gantang. Itu ada satu kebodohan. Nah, gantang di sini adalah sejenis tempayan yang mengukur biji-bijian. Nah, jika pelita ditutupi dengan gantang, dikatakan, maka rumah itu akan dalam keadaan gelap. Jika setiap rumah pelitanya ditutupi gantang, dan kota yang di puncak bukit pun tidak akan terlihat. Nah, dengan kata lain, hanya kebodohan kita sendiri yang membuat dunia tidak dapat melihat terang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sama seperti garam yang menjadi tawar atau bodoh, demikian pula kita telah bertindak bodoh jika kita dengan sengaja menutupi terang Kristus dalam kehidupan kita. Sebaliknya, apabila kita menunjukkan terang itu, yaitu melalui perbuatan baik kita, Bapa di surga akan dipermuliakan. Ya, ayat 16 jelas mengatakan bukan dipermalukan. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi apabila kita menunjukkan terang itu, yaitu melalui perbuatan baik kita, orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Seperti yang ditulis dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, berbahagialah ya, Injil Matius pasal 5 ayat 9, dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apabila kita menunjukkan terang itu, yaitu melalui perbuatan baik kita, orang akan didorong untuk datang kepada Bapa Surgawi. Walaupun Bapa berada di surga, tetapi keberadaan Bapa akan terlihat jelas melalui kesalehan hidup kita di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah.
Kalau kita membaca di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga 12. Di sana mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memancarkan kekudusan dan terang Yesus Kristus. Bagaimana kita memancarkan terang Yesus Kristus di dalam hidup kita, maka kita harus hidup dekat dengan sumber terang itu. Maka kita hidup dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus hidup akrab, intim, dekat dengan Tuhan. Seperti Musa, ya, kalau kita baca di Keluaran pasal 34 ayat 35, Musa wajahnya bersinar, ya, waktu dia turun dari Gunung Sinai, wajahnya bersinar, dikatakan ya, wajahnya bersinar. Karena dia hidup dekat dengan Allah, ya. Dia hidup intim, hidup dekat dengan Allah. Jadi kelihatan wajahnya itu bercahaya, bersinar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga harus semakin dekat dengan Allah, supaya terang Allah semakin kuat memancar dari kehidupan kita. Bapak Ibu, dunia memerlukan gereja Tuhan. Bila gereja tidak dapat menampilkan diri sebagai garam dan terang, maka keberadaan gereja tidak ada artinya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat untuk menyatakan identitas Kristus. Sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tugas selanjutnya adalah digantikan oleh gereja yang berfungsi sebagai duta Allah di dalam dunia ini. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki identitas yang berani berbeda dengan dunia ini. Supaya kehadiran kita di dunia ini memberi arti dan makna dari kehidupan itu sendiri. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita renungkan, mari kita meresponi perkataan Tuhan Yesus ini. Kita adalah garam dan terang dunia. Mari kita menunjukkan identitas diri kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kita memelihara, menjaga dunia ini dari kerusakan, kebusukan, dari kejahatan, dan kita bisa memberikan rasa supaya orang-orang bisa kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui perkataan Tuhan Yesus. Kami adalah garam dan terang dunia. Biarlah kami boleh memainkan peranan yang sangat penting ini di dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Kami bisa membawa orang-orang kepada Kristus. Kami bisa memelihara dunia ini dari kerusakan, kebusukan, dan memberikan rasa kenikmatan kepada dunia ini karena ada kasih Kristus. Terima kasih Bapa, Tuhan menolong kami supaya kami boleh
memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini, membawa orang lain untuk datang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, sebab kami akan menerima perjamuan kudus, kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.